Halo semuanya, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih strategi dalam membangun brand ya melalui platform media sosial. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan share screen melalui media PowerPoint ya agar lebih mudah memahaminya. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana strategi pembangunan brand melalui media sosial. Dan kita lihat di sini ada banyak pilihan sih sebetulnya, pilihan sosial media ini cuman, yang banyak digunakan oleh orang kali ini adalah mengenai apa, Facebook, LinkedIn, Twitter, kemudian Instagram, dan juga yang tidak disebutkan di sini seperti TikTok. Dan, media sosial ini memang, merupakan cara yang paling ampuh ya dalam, kita melakukan interaksi dengan, potensial customer ya, dan banyak sekali, perusahaan-perusahaan katakanlah, yang besar ya, perusahaan besar mereka melakukan hal ini ya agar keep in touch dengan, para potensial customer dengan media sosial ya, jika dibandingkan dengan email. Nah itu. Kemudian juga di sini pilihan platform media sosial tentunya memiliki karakteristik masing-masing. Katakanlah contohnya Facebook, ini dilakukan oleh banyak kalangan ya, dari kalangan yang tua, muda, ya, yang udah dewasa, Facebook banyak sekali digunakan. Dan ini kita lihat Facebook adalah yang terbesar ya, dan juga fitur yang paling banyak dibandingkan dengan, sosial media lainnya. Kemudian di sini ada juga LinkedIn. LinkedIn ini juga bisa digunakan sih sebetulnya ya untuk bagi para profesional dan juga, bagi kita semua yang melakukan bisnis. Kita tahu bahwa, platform ini, bisa menjelaskan portofolio daripada karir kita dan juga bisnis kita itu posisinya seperti apa ya. Baik sekali penjelasan di sini yang memang secara spesifik kalau LinkedIn ini lebih kepada portofolio. Dan, berikutnya adalah X atau Twitter ini, di sini memang medianya banyak kita jelaskan melalui teks ya. Nah, adapun seperti, gambar memang fiturnya, terbatas ya jika dibandingkan dengan, sosial media lainnya. Katakanlah seperti Instagram ya. Di sini Instagram memang memiliki banyak kelebihan ya, jika dibandingkan dengan, platform media lain seperti yang Twitter juga, LinkedIn ini. Karena dengan postingan yang gambar, reels, kemudian post, foto ya. Nah ini juga sebetulnya kan, bisa sebuah katakanlah, media promosi yang ampuh karena sebagian besar orang lebih suka ya, promosi itu dengan cara visual ya, dibandingkan dengan, cara-cara teks seperti itu gitu, yang konvensional. Jadi kalau misalkan mau ada gambaran ya, banyak, itu orang lebih berminat. Dan juga ada selain di sini seperti TikTok, selain yang ada di sini juga ada TikTok, yaitu di sini TikTok ya lebih banyak kepada, katakanlah kita lebih running ya teksnya, tapi bagaimana caranya dengan teks yang katakanlah running dengan cepat itu, eee, perlahan-lahan agar calon konsumen ya bisa, tertarik dengan produk kita, membuat orang penasaran dan juga bagaimana caranya jadi, calon konsumen ini memutuskan pembelian dan lain sebagainya. Dan berikutnya adalah membangun identitas merek. Membangun identitas merek ini tentu ada beberapa yang perlu dipahami. Yang pertama apa? Yaitu mengenai konsistensi visual dan pesan, yaitu fokus pada pentingnya konsistensi visual dan pesan dalam membangun identitas merek di media sosial. Maksud daripada konsistensi visual dan pesan ini yaitu bahwa tema yang diangkat daripada, eee, produk kita tuh seperti apa ya. Apakah kita memiliki tema yang memang, elegan atau mungkin kita memiliki tema yang memang, sangat, katakanlah, hangat kayak gitu. Nah ini tetap konsisten ya, jangan sampai, ya mungkin kurang baik saja sih kalaupun dilakukan ya, tapi mungkin agak agak terasa aneh gitu. Misalkan asalnya gaya bahasanya, formal, tiba-tiba informal, terus tiba-tiba
di informasi nih gaulnya bahasa gaul yang mana gitu ya, apakah pakai bahasa gaul yang bahasa Sunda atau bahasa gaul yang, seperti itu. Jadi, ini harus konsisten gitu, katakanlah eee, gaya bahasanya, seperti itu. Kemudian apalagi, yaitu mengenai unik dan memorable, yaitu mengapa konten yang konsisten membantu merek menjadi mudah diingat dan dikenali oleh audiens. Jadi, yang paling penting dalam pemilihan, media sosial ini, ya, kemudian kita membangun identitas, yaitu selain daripada konsisten tadi, kita harus, berbeda dengan yang lainnya ya, unik ya, dan juga dapat diingat terus, memorable. Nah, itulah yang, perlu dijaga ya, dan dari segi unik dan memorable-nya tentunya akan bergantung daripada kebutuhan daripada, si produk atau layanan yang ditawarkan ya, dan juga kita lihat, siapa sih audiens kita. Itulah yang perlu kita, pahami ya, unik dan memorable itu seperti itu. Dan juga jangan lupa yang paling penting dalam sosial media yaitu bagaimana kita harus selalu melakukan interaksi dengan, customer kita atau potensial customer kita. Interaksi ini bisa berupa apa? Merespon komentar dan pesan, jadi jangan sampai, ada potensial customer yang menanyakan harga, tapi kita, didiamkan begitu saja, terus ada yang komplain ya di dalam pesan di Instagram kita, mungkin contohnya ya kita harus mengklarifikasi ya secepat mungkin. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan besar mereka memiliki, memang divisi khusus ya mengenai media maintenance ya. Jadi bukan hanya tentang, divisi promosi, tapi ada divisi yang khusus, mantengin gitu ya, media-media yang ada dimiliki oleh mereka ya. Jadi media maintenance ini untuk mengklarifikasi, mereka harus cepat tanggap ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah, di sini ada kontes dan acara online. Maksudnya, ya sebisa mungkin, media sosial kita semenarik kayak gitu. Seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali kita melakukan, acara ya, kontes di sini maksudnya mungkin, katakanlah potensial customer yang usianya sekian dengan diawali huruf apa gitu, kemudian setelah itu, yang ulang tahun di hari ini, misalkan seperti itu. Nah, jadikan sayembara, jadi misalkan gratis atau mungkin ada potongan harga berapa persen. Nah, seperti itu contohnya. Dan ini pun bisa memancing ya, memancing daripada potensial customer untuk, melakukan interaksi di situ. Dan dengan hal ini kan jadi lebih baik ya, jadi lebih hidup ya si sosial medianya. Nah, berikutnya apa? Di sini sharing konten pengguna. Jadi, maksud sharing konten pengguna bahwa, ya nanti ketika ada beberapa pengguna lain yang ingin sharing-sharing ya, dengan, produk atau layanan kita, ya kita harus open seperti itu. Jadi kita harus, menerima, sharing-sharing tersebut, kayak gitu. Nah, contoh praktisnya seperti itu. Dan di sini memang, interaksi dengan customer adalah hal yang paling inti atau yang paling penting di dalam membangun, katakanlah digital marketing kayak gitu, selain daripada komponen-komponen lainnya. Jadi, perlu sangat dipahami dan juga terus dievaluasi ya, bagi para pelaku UMKM, ya bagaimana caranya berinteraksi dengan konsumen. Dan, mungkin cukup sekian ya penjelasannya dalam video ini, ya semoga bermanfaat bagi kita semua dan sehat selalu ya.